kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Benar Tuhan bahwa firman-Mu, perkataanmu adalah petunjuk bagi kami selama kami menjalani hidup di bumi ini Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kalau hari ini masih tersedia waktu, tempat, dan kesehatan bagi kami untuk terus belajar firman Tuhan, sehingga kami benar-benar mengerti kehendak Tuhan, serta kami tahu bagaimana mengikut Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, sehingga supaya kami pada akhirnya beroleh upah yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Kami tidak akan kehilangan upah kami Tuhan, karena firman-Mu berbicara, sudah berbicara, sedang dan akan berbicara kepada kami. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, ya Roh Kudus, dengan berlimpah-limpah, karena kami sudah siap keluar dari tempat ini menjadi pelaku firman. Terima kasih, urapi hamba-Mu dalam segala keterbatasannya. Berfirman Roh Kudus dengan berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang siap keluar dari tempat ini untuk menjadi pelaku firman, sama-sama kita katakan amin. Baik, shalom bagi kita semua. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari Bapak Ibu Saudara kita fokus kepada firman Tuhan. Pastikan tidak ada yang membalas chattingan, WA dan lain sebagainya. Pastikan 100% fokus kepada firman Tuhan. Amin saudaraku. Baiklah, kita kembali harus mengetahui bahwa kita sudah hidup sangat dekat waktunya dengan masa pengangkatan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena katakanlah dari dua sisi sudah hampir semua rampung, ya, sudah hampir menyentuh titik, ya, trompet Tuhan berbunyi itu, dan jemaat Tuhan mempelai Kristus yang setia dan yang bertahan sampai pada akhirnya akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus di awan permai dan akan dibawa ke sorga mengalami untuk menikmati pesta pernikahan anak domba Allah antara mempelai pria sorgawi Yesus Kristus dengan gerejanya, mempelainya yang dewasa, setia dan taat. Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk itu kita perlu belajar hari ini, ya, apa saja yang dapat menghalangi orang Kristen untuk tidak ikut terangkat. Mari kita baca Alkitab kita Bapak Saudara dari Yohanes, ya. Matius 25. Ya, Matius 25 kita buka saudaraku. Dari semua buka Alkitab, tidak ada jadi penonton, ya. Kalau hari ini kembali kau nggak bawa Alkitab, merapat ke orang sebelahmu yang bawa Alkitab, ya. Sekali lagi, tidak ada di sini penonton, semua pemain. Haleluya. Baik, saudara, ikuti baik-baik. Boleh sambil baca dalam hati. Saya akan bacakan secara kedengaran, saudara bisa bacakan di dalam hati serta pikiran saudara. Demikian. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka.
Ayat 8, gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Ya, ayat yang ke-11. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Ayat ke-13 kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita melihat di sini peringatan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, yaitu dengan memberitahu bahwa ada dua jenis orang Kristen. Ya, ada dua jenis orang Kristen. Satu orang Kristen yang selalu penuh dengan minyak, ya, yang selalu siap-siap walaupun capek, walaupun bisa juga ngantuk karena kelelahan menantikan Tuhan. Di dalam menantikan Tuhan, kelelahan menyampaikan amanat agung Kristus, kelelahan menyampaikan Injil, kelelahan menggembalakan, kelelahan mengajar, lelah juga mereka, ya, lelah juga mereka, saudara-saudara. Tetapi kalau saudara perhatikan tadi, ketika gadis, ketika mereka gini, ketika mereka lelah kan ngantuk tuh, ngantuk tidur. Nah, pada saat tidur, pada saat tidak ada aktivitas, baik melayani Tuhan ataupun aktivitas yang lain, gadis orang Kristen yang bijaksana ini, saudaraku, tetap ada persediaan minyak. Tetap ada persediaan minyak. Kan begitu. Karena mereka sebelum tertidur itu, mereka terus menjaga hubungan dengan Tuhan, menjaga hidupnya begitu rupa, kan begitu saudara-saudara, menjaga pujian penyembahannya, menjaga ibadahnya, sehingga mereka tetap penuh minyak walaupun tiba waktunya kelelahan, saudara-saudara. Namun gadis yang bodoh itu, atau orang Kristen yang dianggap bodoh oleh Tuhan Yesus itu, kenapa? Mereka sama-sama capek, mereka sama-sama melayani, kan begitu kan? Tapi mereka juga sama-sama ngantuk dan tertidur. Tetapi pada saat mereka tertidur, pelita mereka itu sudah kosong. Ya, pelita mereka sudah kosong. Karena sebelumnya mereka mungkin tidak sungguh-sungguh, mungkin penyembahannya, ibadahnya tidak sungguh-sungguh, sehingga ya pembacaan firman-Nya nggak sungguh-sungguh, pujiannya nggak sungguh-sungguh, menyembah Tuhannya nggak sungguh-sungguh, melayani Tuhan dan sesamanya nggak sungguh-sungguh, sehingga minyak nggak cukup. Ketika mereka udah nggak bisa melayani, ya mereka capek, pada saat itu udah habis persediaannya. Itu penyebabnya. Sama-sama ngantuk. Orang yang sungguh-sungguh, orang Kristen yang sungguh-sungguh dengan orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh, sama-sama sih melayani Tuhan, sama-sama sih ke gereja, sama-sama ngaku Kristen, tetapi pada saat mereka tertidur kelelahan, yang satu itu masih penuh minyaknya, masih ada persediaannya, yang satunya lagi nggak ada lagi. Gitu, saudara-saudara. Itu dia. Nah, akibatnya kan begitu, berujung kepada satu akibat yang membuat mereka terhalang, tidak ikut pengangkatan, terlambat. Ya, coba kita lihat ayat bagian terakhir itu kan. Ketika, mulai dari ayat 11 lah katakan, kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Gini, mereka karena udah sadar, baru sadar nih, terlambat sadar bahwa mereka udah mereka berusaha.
mengisi minyak, mereka berusaha memperbaiki hidupnya. Tapi momentumnya udah nggak cukup. Kenapa? Ya, ketika mereka berjuang memulihkan kehidupannya, saudara-saudara, sudah terjadi pengangkatan telat. Ya, itu yang di sini ya. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan bukakanlah kami pintu. Kan pintu udah ditutup tuh. Berarti udah terlambat. Dan begitu kan? Bukakanlah kami pintu. Tapi ayat 12 ini Bapak Saudara dengar baik-baik. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Orang yang terlambat, saudaraku, masuk kategori nggak dikenal Tuhan dan tidak ikut berangkat. Wah, ngeri juga ya. Itu satu penyebabnya. Ngeri. Dia setara atau sama dengan orang yang di dalam Matius 7 ayat 21, 22, 23 kan begitu kan? Di ayat 21 dikatakan pada akhir zaman, di hari-hari terakhir banyak orang akan berseru. Tidak semua orang yang berseru Tuhan Yesus, Tuhan Yesus masuk dalam kerajaan sorga. Nggak semua ternyata. Ya, bukan saya yang bilang ya, Alkitab. Kriteria yang kedua di sini adalah orang yang tahu kebenaran tapi pelaku kejahatan. Di dalam, ayo kita buka aja lah, buka aja ya, Matius 7 ya. Yuk, Matius 7. Ya, ayat yang ke-21, 22, 23. Ya, biar jelas ya duduk perkaranya ya. Ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, ya kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ayat 22, siapa, kenapa rupanya orang ini? Ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada Tuhan, Tuhan bukakanlah kami pintu. Sama kan kayak dengan yang tadi kan? Sama dia dengan orang yang tadi itu. Ada bedanya tapi ada persamaannya. Tuhan, Tuhan bukakanlah kami pintu. Lalu orang ini berdalih-dalih. Bukankah kami sudah bernubuat, mengusir setan, mengadakan mujizat di dalam namamu? Apa jawab Tuhan? Ya, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Jadi persamaannya sama-sama tidak dikenal. Perbedaannya di sini dikatakan, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Gadis yang bodoh tidak dikategorikan pelaku kejahatan, tapi terlambat. Kebiasaan hidupnya terlambat. Kategori yang kedua menghalangi orang ikut terang, memang pelaku kejahatan. Dia udah tahu kebenaran, dia sudah berkhotbah untuk cari keuntungan, untuk memperkaya diri, ada itu. Melayani untuk memperkaya diri. Ya kan? Kemudian bisa juga mendemonstrasikan mujizat, pengurapan dahsyat, usir setan dan lain sebagainya. Tapi kategori ini pelaku kejahatan. Kejahatannya apa? Memanfaatkan nama Tuhan Yesus demi keuntungannya. Bukan hanya hamba Tuhan yang bisa begini, jemaat pun bisa. Memanfaatkan nama Tuhan Yesus untuk supaya diberkati, mengeruk keuntungan dan kesenangan dunia. Asa taruli pas paso hagabiun hamuraun hasangapon alai lupa haporsial. Bisa, bukan hanya hamba Tuhan. Orang Kristen biasa pun kalau tujuannya ikut Tuhan dan untuk hanya mengeruk keuntungan, masuk kategori ini pelaku kejahatan. Itu yang kedua. Yang ketiga, tadi kan terlambat. Yang kedua, pelaku kejahatan. Yang ketiga, karena suam-suam kuku. Mari buka dalam Wahyu 3. Wahyu 3. Ayat yang suam-suam kuku. Ya. Oke, ayat yang ya Matius 3:16 kita baca sama-sama ya.
supaya memastikan saudara tetap aktif mendengar firman Tuhan ya. Kita baca dari Wahyu 3, 16, 1, 2, 3. Belum semua, belum serentak, belum kompak. 1, 2, 3. Dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku suam-suam kuku, alang seirohana. Serius nggak serius. Beribadah ikut Tuhan ibarat makan suplemen, bukan makanan utama. Baca firman juga makanan suplemen, bukan makanan utama dan penting. Ikut Tuhan juga begitu. Ikut Tuhan itu suplemen dia, sekunder, bukan primer. Ini suam-suam kuku, suam-suam kuku. Berdoa, suam-suam kuku. Menyembah, suam-suam kuku. Mendengar firman, suam-suam kuku. Penyembahan, suam-suam kuku. Dimuntahkan. Jemaat di Efesus itu yang pertama dimuntahkan di Efesus, di Turki yang sekarang dimuntahkan, Pak, jadi negara agama tetangga sebelah sekarang. Jadi udah ada kejadiannya, bukan ngancaman di hari yang akan datang, sudah dimuntahkan. Saudara dan saya pun bisa dimuntahkan kalau suam-suam kuku. Saudaraku, saya ingin berbagi cerita. Bulan lalu sekitar minggu ketiga kalau nggak salah, saya menolak pelayanan. Jaraknya dari tempat saya tinggal itu mungkin sekitar 45 km. Gembalanya cerita. Tahu Bapak katanya? Polos dia cerita, tapi itulah cara Tuhan. Ini jemaat di sini, kamu tahu, itu bagi mereka ibadah itu sampingan. Ibadah mulai udah ditetapkan mulai jam 9. Nanti jam 10 baru satu-satu datang. Gak serius mereka. Jadi sudah berapa banyak sekarang? Ya paling ada 15 orang kalau datang semua. Saya berdoa, bertanya dalam hati kepada Tuhan. Tuhan, jadi nggak kuterima. Tapi ada masuk di dalam pikiran saya, jarak kamu sudah jauh. Mereka nggak haus. Sementara kamu harus berkorban begitu jauh, tenaga, bensin. Akhirnya saya merasa dituntun untuk menolaknya. Saya tolak. Saya tolak. Dia telepon lagi kira-kira 4 hari yang lalu, karena saya bilang kita reschedule lagi lah ya, itulah bahasa saya, kita jadwal ulang lah ya. Dan saya kasih dia kalkulator real. Kalau saya kejar masuk jam 9, itu berarti taruhlah saya bangun jam setengah 6 atau jam 6 saya bilang. Kalau bisa jam 5. Tapi kalau misalnya saya bangun jam 6, saya ngurus ternak saya 14 ekor, 5 dewasa, 9 anaknya, itu saya berdoa paling tidak 45 menit. Kan begitu. Jadi saya mulai nanti masak untuk mereka segala macam, katakanlah jam 7. Mendinginkannya beberapa menit. Taruhlah, ku percepat jadi setengah jam. Berarti udah setengah 8. Aku siap-siap
Itu udah di-cut, dipotong, nggak usah sarapan lagi, mandi pakaian jam 8. Perjalanan ke sana 2 jam. Berarti saya sampai jam 10. Sementara jam masukmu jam 9. Wah, berarti saya harus geser lagi. Harus bangun saya jam 5. Kalau bangun saya jam 5 dengan urutan waktu, porsi-porsi waktu seperti itu, saya akan nyampe di sana jam 9. Tetapi jemaatmu datang jam 10. Wah, pertimbangan itu Bapak Saudara, saya tolak. Dan saya sejahtera. Dan tahu Saudara, itu kalau dari Tuhan. Tuhan gantikan jadwal itu di Martubung. Jarak tentu saja hanya 1/4-nya. Dan jemaatnya saya haus. Wow, pikir saya. Ini minggu yang lalu lah itu. Minggu lalu ternyata. Ya, luar biasa semangat mereka. Jadi kalau jemaat di sini saya lihat kompak. Kompak terlambat. Gembalanya, para pelayannya terlambat. Saya tadi terlambat 1 menit. Sampai di situ sepeda motor saya lihat 1 menit. Saya sudah merasa bersalah. Tapi ibadah dimulai 25 menit terlambat saya lihat jam. Karena persiapannya baru dimulai pada saat ibadah harus dimulai. Nah, itu parah itu. Nggak main-main itu. Wah, anggap sepele kali itu. Bagian dari suam-suam kuku itu. Serius. Oh, jemaatnya pun terlambat juga. Hebat orang ini kompak. Untuk jadi terlambat saya pikir. Kalau kompak melakukan kebenaran, kompak tepat waktu, itu bawa berkat. Menyukakan hati Tuhan. Tapi kalau kompak terlambat, 5 gadis bodoh, fatal akibatnya, serius. Fatal akibatnya. Pilihan ada di tangan saudara. Minggu depan masih terlambat, terserah. Atau tepat waktu, pilihan ada di tangan saudara. Akibatnya pun ada di tangan saudara. Setiap pilihan ada akibatnya. Serius, saya ulangi. Setiap pilihan ada akibatnya. Kalau saya, jelas begini, saya nggak ada sandiwara. Sekiranya diundang, kalau nggak diundang pun nggak masalah kan. Sekiranya diundang sekali lagi terlambat, saya kan permisi pulang. Tadi saya udah mau permisi sih setelah saya lihat 25 menit terlambat. Mau permisi tapi tunggulah. Sampaikan dulu kata Tuhan. Tapi untuk lain kali kalau terlambat, ya kalau terlambat sampai 25 menit baru dimulai, saya izin pulang. Haleluya. Firman Tuhan itu. Jadi saya ulangi sekali lagi, penyebab orang nggak ikut terangkat, tentu saja di urutan pertama itu adalah pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan orang Kristen atau pelaku kejahatan non-Kristen. Kalau non-Kristen sih udah pasti nggak mempelai ya, memang udah kebinasaan miliknya, upahnya. Nah ini bicara soal orang Kristen. Kristen tapi jahat. Melayani, beribadah tapi jahat. Itu tidak ikut terangkat. Yang kedua, itu tadi, terlambat. Nggak ikut ternyata. Terlambat. Ya, ketutup pintu. Yang ketiga, suam-suam kuku. Bapak Ibu silakan cek dirimu masing-masing. Saya hanya menyampaikan firman Tuhan.
Saudara, biarlah firman Tuhan yang mengoreksi saudara. Biarlah engkau juga mengoreksi dirimu melalui firman Tuhan. Itu tesis. Itu kesimpulan. Ada orang membantahnya, bisa disebut menyanggahnya dengan antitesis. Antitesisnya apa? Enggak juga, enggak benar juga yang dihempatkan Bapak itu. Buktinya aku masih diberkati sampai sekarang. Halah, kok minggu lalu hanya nakut-nakutinnya itu. Buktinya aku diberkati, buktinya aku panjang umur, buktinya anak-anakku sukses semua studinya. Buktinya kami sehat-sehat aja. Berarti khotbah itu, khotbah menakut-nakut itu. Yang disengaja Bapak itunya dipilihnya itu untuk nakut-nakutin kita. Buktinya berkati kok. Bapak Ibu, bangsa Israel sampai hari ini diberkati Tuhan. Bukan hanya diberkati saya, dibela, dilindungi dari serangan bangsa-bangsa yang ingin memunahkan. Ketika Iran ingin melenyapkan Israel dari peta bumi dengan memperalat Hamas, ada Tuhan di sana yang melindungi. Mereka ada korban, ada juga, tapi tidak punah. Ada Tuhan melindungi. Bahkan sampai perang Harmagedon, orang menyebutnya perang dunia ketiga. Setelah itu masih ada perang yang lain. Setelah perang Harmagedon, Allah mengizinkan koalisi bangsa-bangsa masuk ke lembah Megido. Di dalam Zakaria, kitab Zakaria disebut dengan lembah Yosafat. Di dalam kitab Yoel juga disebut lembah Yosafat. Masuk ke sana, ingin menghancurkan bangsa Israel dari peta bumi. Allah, Tuhan Yesus hadir di sana untuk menghukum bangsa-bangsa itu. Memang Tuhan izinkan mereka dihukum. Yuk kita ingat dulu sejarah bangsa Israel. Sesungguhnya standar yang sama berlaku untuk bangsa Israel. Umat pilihan Tuhan pertama, ikuti saya, dan Kristen, gereja itu umat pilihan kedua. Standarnya berlaku. Kita pikir gini, aku kan sudah Kristen, dosa dan kejahatanku sudah diampuni Tuhan Yesus Kristus. Aku sudah hidup dalam anugerah. Berarti hukuman seperti kepada bangsa Israel enggak berlaku padaku. Tunggu dulu. Bangsa Israel atau sebaliknya, kami bangsa pilihan. Umat pilihan kedua adalah bangsa kafir. Kami selalu dibela dan dianji Tuhan. Tunggu dulu, sama-sama tunggu. Bukankah ketika mereka melakukan 5 dosa di gurun pasir, 2 Korintus 10 itu, mereka dihukum Tuhan? Ada yang Tuhan izinkan bumi mengangakkan mulutnya dan menelan mereka. Ada yang dipatok ular. Dan ada yang tidak sampai ke tanah perjanjian. Dihukum. Dan hukuman paling berat buat bangsa Israel karena nggak percaya sama Tuhan Yesus, nggak ikut pengangkatan, nggak ikut jadi mempelai. Makanya mereka masuk penghukuman Tuhan 3,5 tahun, tidak sampai 7 tahun, 3,5 tahun. 3,5 tahun pertama, di ujung 3,5 tahun pertama, mereka Tuhan sembunyikan di padang gurun, di tempat tertentu. Itu dia.
Jadi mereka terlindungi dari serangan bangsa-bangsa yang datang menyerang Israel. Tapi Tuhan menyembunyikan mereka di tempat tertentu. Bagaimana dengan bangsa Israel atau orang Yahudi yang ada di bangsa-bangsa lain? Itu dijemput pakai malaikat, bukan terangkat. Hidup-hidup mereka dijemput dari 4 penjuru mata angin, dari berbagai titik. Ada yang di Papua, ada yang di Manado, ada yang di Timur Timur, ada yang di Afrika, ada yang di Rusia. Di mana-mana ada mereka. Itu malaikat yang jemput. Untuk tidak masuk ke 3,5 tahun terakhir, di mana seluruh hukuman ditumpahkan Allah ke bumi ini. Mereka hanya mendapat hukuman di pemerintahan antikristus selama 3,5 tahun. Dan itu ngeri. 3,5 tahun. Aniaya antikristus itu ngeri. Jadi mereka dihukum. Anda orang Kristen, masuk juga. Jadi kalau terlambat tadi itu, masuk aniaya antikristus. Dan ingat, kalau sudah pengangkatan terjadi, itu Roh Kudus juga, kan Roh Kudus ada di dalam tubuh diri mempelai yang setia. Roh Kudus sudah terangkat, jadi orang Kristen, KTP Kristen yang tertinggal, tidak ada lagi kekuatan Roh Kudus untuk kuat dia menanggung segala siksaan dan pengejaran, menanggung segala bentuk bencana alam. Kalau mau tahu, dan silakan saya dorong saudara untuk baca Wahyu 16. Disitulah nama-nama dari bencana alam yang akan menimpa alam semesta setelah pengangkatan. Jadi kembali Bapak Ibu Saudara, walaupun bangsa Israel sampai sekarang terpintar, terhebat dalam segala teknologi dan ilmu pengetahuan, hukuman paling berat mereka masuk dalam pemerintahan antikristus karena nggak percaya. Jadi yang hukumannya buat bangsa Israel karena nggak percaya. Kalau orang Kristen kan tadi 3 tuh. Pertama apa? Apa tadi? Kenapa orang Kristen tidak ikut terangkat? Ya, Kristen pelaku kejahatan. Yang kedua, terlambat. Yang ketiga, suam-suam kuku. Kalau bangsa Israel, karena memang tidak percaya Yesus sampai per hari ini. Nah, orang Kristen yang 3 tadi itu, yang ya sama-sama orang Israel akan masuk pemerintahan antikristus. Ya jelas dulu perkaranya Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan karena gitu juga bangsa ya, kami diberkati kok. Kami meminjamkan uang kok. Kami diberi kecerdasan melalui bangsa lain kok. Yang mana pada akhirnya mereka itu nggak mengakui dari Tuhan. Nah itu pula kejahatan mereka lagi. Anak dari kejahatannya itu. Nggak ngakuin Pak. Yuval Noah Harari, juru bicara mereka, lebih tepatnya juru bicara elit global, juru bicara antikristus itu mengatakan dalam sebuah macam konferensi besar begitulah, dia bilang begini, kita bisa kok ciptakan segala sesuatu. Waktu ikut Tuhan malah kekurangan air di padang gurun. Sekarang kamilah yang menciptakan mesin raksasa yang bisa mengubah air laut menjadi air minum segar terbesar di dunia. Sekarang kami nggak pernah kehabisan air tuh. Begitulah sombongnya bangsa Israel. Nggak mengakui itu kasih karunia Tuhan buat mereka. Lihat tingkat-tingkatannya. Yang pertama, mereka merasa dimanja. Mungkin kaum agamis mereka itu seperti itu.
Enggak, kami nggak percaya Yesus. Kami diberkati Elohim kok. Kami diberkati Yahweh kok. Lupa dia Elohim, Yahweh itu ada di dalam Yesus Kristus. Yang tiga ini nggak bisa dipisahkan. Mana bisa dipisahkan? Bapa, Putra, Roh Kudus. Oh, terpisah kok. Kan waktu itu Yesus di bumi. Terpisah dengan Bapa di sorga. Sama Tuhan nggak berlaku hukum jarak, hukum ruang. Tetap satu. Karena dia roh adanya. Yang dia nggak berlaku hukum fisika. Ruang, waktu, jarak nggak berlaku. Dia tetap satu. Dibedakan bisa. Dipisahkan nggak pernah pisah. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Nangkap saudara? Gitu saudara. Kami nggak perlu percaya Yesus. Kami cukup percaya Bapa. Orang Kristen pun ada kayak gitu ajarannya sekarang. Juga ada, kami nggak perlu percaya Bapa, cukup Yesus. Kenapa nggak sekalian? Kami nggak perlu percaya Bapa dan anaknya, cukup Roh Kudus. Itu aliran itu kayaknya belum ada. Barangkali bakal ada. Ada itu. Nggak perlu sang anak, cukup sang Bapa. Atau nggak perlu sang Bapa, cukup anak, Yesus. Dia lupa Yesus ini nama ketiganya. Nama Bapa itu Yesus, nama anak juga Yesus, nama Roh Kudus Yesus. Ada ayatnya, nanti saya buka. Itu bisa dipertanggungjawabkan. Nama ketiganya Yesus. Cuma karena salah satu daripadanya memperkenalkan diri Allah dan kita panggil Yesus, kita pikir itu cuma nama putranya. Jadi ada orang seperti itu. Kami nggak percaya Yesus, kata bangsa Israel. Kami cuma percaya Yahweh. Sebenarnya nggak ada sebutan Yahweh. Orang itu nggak pernah nyebut Yahweh. Orang lain aja yang pandai-pandai bilang Yahweh. Nggak ada. Bukan begitu membaca YHWH itu nggak begitu bacanya. Orang Israel sendiri nggak mau sembarangan nyebutkan itu. Maka mereka ganti dengan sebutan lain. Elohim, Adonai. Ya, bangsa Israel begitu. Bangsa lain ikut-ikutan, sok tahu. Berarti sama dengan saksi Yehova dia. Karena dia saksi YHWH. Koreksi pikiranmu. Kayak engkau mendengarkan video ini. Begitu saudara-saudara. Jadi serius, masalah serius itu. Bangsa Israel itu merasa dibela Tuhan. Orang Kristen pun merasa dibela karena anugerah. Main-main. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, juga yang mendengarkan video ini, ketahuilah, orang Kristen ada 3 penyebab tidak ikut terangkat. Orang Israel satu saja penyebabnya. Mereka tidak percaya, bahkan menyangkal lebih tepat. Bukan menyangkal, menghujat. Menghujat Yesus. Nggak ikut terangkat. Biarlah dengan penjelasan ini, saudara diberi data, referensi untuk memilih terus terlambat atau bertobat dari terlambat. Pengakuan nggak penting, tindakan yang penting. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Ya baik, cari dulu kuncinya. Dan sebagai sahabat, sesama pelayan Tuhan, saya mendorong pelayan ini jangan latihan jam ibadah. Latihanlah jam latihan. Ya, jangan latihan jam ibadah. Itu jam ibadah Anda pakai untuk latihan. Sekali lagi jemaat, kalau masuk jam 10, jangan berangkat jam 10 dari rumah. Main-main. Jadi dapat satu lagi identitas Kristen. KMM, Kristen main-main. Haleluya.
Mohon kasih kuncinya. Bisa kurangi volumenya. Lagi kurangi. Terima kasih. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Sekali lagi, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Kita bangkit berdiri. Lah kulihat kebaikanmu, haleluya. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku. Sementara musik, saudara fokus kepada Tuhan. Tidak usah fokus pada lagunya, tapi fokuslah kepada Tuhan Yesusnya. Temponya diperlambat supaya kita menyembah. Dari menyanyi kita menyembah. Bisa cocok. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Lah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku. Bisa diperlambat lagi tolong. Haleluya. Tetap dalam selidiki aku, amin. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Lah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati. Dengar saudaraku, dengar. Dikatakan telah kulihat kebaikanmu. Telah kita lihat kebaikan Tuhan yang gak pernah habis. Yes, kebaikannya gak pernah habis. Yes, tapi jangan lupa ada waktunya di mana Tuhan dicari, gak berkenan lagi dicari, gak berkenan lagi ditemui. Yesaya 55 ayat 6 berkata demikian. Maka carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui,
berserulah kepadanya selama ia mau mendengar. Ada saatnya Tuhan menutup telinganya. Jadi jangan terlena dengan berkatnya, jangan terlena dengan kebaikannya, seakan-akan tidak akan ada apa-apa kalau kita menjadi penjahat, menjadi tukang terlambat, menjadi orang yang suam-suam kuku. Firman Tuhan, Alkitab yang berkata demikian. Hanya jemaat, selidiki aku, jemaat saja. Selidiki aku. Ayo jemaat. Amin. Haleluya. Sekali lagi selidiki. Selidiki aku. Buka hatimu diselidiki. Jangan ada yang memainkan drama. Ayo terbuka dan ambil komitmen sungguh-sungguh bertobat. Telah kita lihat, kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat, angkat hatimu, angkat tanganmu. Oh, ralabasanda ralabataka rabasekeralamu. Habis di dalam hidupku. Oh yes, ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Haleluya, haleluya, haleluya. Ralabarana mata nama ralabarana basikara ralabarana malabalaba syara ralabarana malabalaba ora ralabarana mata nama ralabarana syira basandara lamur robose. Haleluya, haleluya, haleluya. Syirabasara lamuro. Haleluya. Izinkan Roh Kudus menemplak saudara. Datang dan minta ampun kepada Roh Kudus. Engkau yang merasa ditegur oleh firman Tuhan, datang dan minta ampun kepada Tuhan, kepada Roh Kudus. Jangan berdiam diri, jangan cuek, jangan membisu. Datang kepada Tuhan dengan rendah hati, datang kepada Tuhan. Oh robo sikira malabasandur robo yasi kirabasandara lamur robo yasi. Ayo berhenti dulu menyembah, ganti berdoa. Hentikan dulu penyembahanmu. Mari bercakap-cakap kepada Tuhan. Berhenti dulu menyembah, cakap-cakaplah kepada Tuhan.
Datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Terbuka kepada Tuhan. Doamu bukan doa orang lain. Doa orang lain tidak akan bermakna, tapi doamu sendiri, pertobatanmu sendiri. Ngomong kepada Tuhan supaya mulai per hari ini kau diubahkan drastis. Jangan dikurangi. Jangan dikurangi kebiasaan terlambat. Jangan dikurangi. Hentikan. Sama seperti rokok. Jangan dikurangi merokok. Hentikan juga kejahatan yang lain, dosa-dosa yang lain. Jangan dikurang-kurangi. Hentikan. Korabalabata. Ayo datang kepada Tuhan dengan kata-katamu sendiri. Jangan tunggu doa saya. Saya tidak akan berdoa. Saya tidak akan berdoa mendoakan itu. Engkau yang berdoa untuk itu. Engkau yang bertanggung jawab atas perbuatanmu, bukan pendeta. Oleh sebab itu kaulah yang berdoa. Kau tidak berdoa, Tuhan Yesus tidak bertindak. Kau merasa tidak bersalah, Tuhan Yesus tidak akan berbuat apa-apa. Sebab 1 Yohanes 1:9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia ada setia dan adil, akan menghapuskan segala kejahatan dan membasuhlah dosa kita. Ora labatakara labasandara lamu korobo sikara lamu rabase iroba sandara labatakara. Jika engkau tidak mengucapkan apa-apa, Tuhan Yesus tidak mendengarkan apa-apa. Saya ulangi sekali lagi, kalau engkau nggak ngomong apa-apa, ya Tuhan Yesus nggak dengar apa-apa. Apa yang mau didengarnya, kau nggak ngomong. Apa yang mau diresponnya, kau nggak bicara. Bicara kepada Tuhan. Bicara kepada Tuhan. Roh Kudus tidak akan bicara kalau engkau nggak bicara. Apa yang mau ditanggapinya? Nggak ada yang mau ditanggapinya. Orang kau nggak ngomong apa-apa kok. Roh Kudus nggak akan ngomong apa-apa. Tidak ada yang ditanggapi karena kau nggak ngomong apa-apa. Roh Kudus, ambil alih bantuan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih buat